Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada indeks KAMI, ya, keamanan informasi dari BSSN, ya. Indeks KAMI atau keamanan informasi pada suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting, ya, menjadi perhatian utama. Lalu, apakah kriteria penerapan keamanan informasi, ya, sudah memenuhi, ya, maturity, kematangan yang sesuai dengan standar? Nah, indeks kami ini berpacu pada tadi ISO 27001, ya. Jadi kurang lebih dia akan mengukur keamanan, tingkat keamanan informasinya, ya, sesuai dengan acuan itu, standar tadi. Sehingga kalau bukan standar, tools indeks kami ini sudah terpenuhi levelnya, kita berarti organisasi sudah siap untuk distandarisasi ISO. Itulah kurang lebih ya dari maksud dan dasarnya si BSSN, Badan Siber Sandi Negara, ya, Indonesia. Oke. Lalu penilaian kategorinya. Nah, sistem elektronik, nilai investasi sistem elektronik yang terpasang bagaimana? Total anggaran operasional tahunan. Karena apa? Anggaran untuk keamanan apakah ada atau tidak? Nah, ini berpengaruh juga. Karena kalau tidak ada, artinya kan tidak ada istilahnya maintenance untuk keamanan. Nah, itu juga beresiko, ya. Kemudian kewajiban kepatuhan terhadap peraturan. Kayak tadilah, ya, patuh si karyawannya misalkan dalam membuat user itu levelnya harus kasih level terendah, ya. Standarnya sesuai standar, tidak menyalahi aturan, ya. Kemudian algoritma khusus. Nah, ini kan nggak ada banyak juga, ya. Kita cara untuk membuat apa istilahnya logik, ya, autentikasi, ya, login. Nah, itu apakah pakai framework atau standar atau hanya penggunaan yang kita buat gitu, ya. Username, passwordnya plain text. Nah, itu kan berbahaya, ya. Harusnya passwordnya pasti yang sudah ada kriptografinya, ya, sehingga kalaupun database dapat, ya, orang lain, dia nggak bisa ngedekrypt isi dari password tersebut. Nah, cara paling aman adalah menggunakan framework-nya. Nah, framework-nya misalkan apa? Contohnya kalau di Laravel misalkan itu udah PHP framework, ya. Dia punya standar untuk autentikasinya. Biasanya pakai apa? Apakah kriptografinya pakai SHA, MD5 dan seterusnya. Nah, lalu Pak, kalau standar itu beresiko juga dong? Ya, bisa juga. Kenapa? Kalau yang namanya standar, artinya semua orang tahu, ya, bahwa standar eh, kriptografi untuk passwordnya pakai framework Laravel itu misalkan SHA. Nah, berarti kan orang juga tahu, oh ini jenisnya SHA, gitu, ya. Berarti kita pakai mekanisme lain, ya. Yang pernah kita bahas adalah menggunakan garam, ya, pakai salt. Nah, itu berarti bagaimana modifikasinya lagi? Atau ada yang dulu itu mekanismenya MD5, tapi dikali 2, MD5-nya 2 kali. Jadi ngacaknya 2 kali gitu. Ya, penggunaan algoritma khusus. Ada nggak gitu? Karena yang standar itu berarti ya beresiko juga. Kemudian jumlah pengguna sistem elektroniknya berapa? Ya, kekuatan server kita misalkan bisa 1000 user, concurrent user yang connect. Nah, ternyata pengguna kita 5000. Wah, bagaimana nih? Nah, ini ya. Berarti kan availability-nya akan dianggap DDoS, ya, dianggap serangan karena banyak masuk, si komputer nggak kuat gitu, ya, down aja. Gitu. Seterusnya data pribadi, ya, tingkat klasifikasi, tingkat kekritisan proses, dampak kegagalan sistem, potensinya bagaimana, ya, insiden yang ditembusnya bagaimana, gitu, ya. Nah, ini bagian dari penilaian-penilaian yang akan dilakukan. Kemudian konsultasi dan asesmen indeks, ya. Kami, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, disrupsi pola bisnis daerah cyber yang terus terjadi secara dinamis.
Ya, ini akan memunculkan resiko dan celah keamanan informasi. Ya, ya tadilah kita kalau punya aplikasi nggak di-publish ke internet, ya resikonya akan rendah. Tapi kalau kita udah di era siber ini ya, digital ini, berarti resikonya akan tinggi. Artinya di sini digitalisasi menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh. Ya, jadi proses bisnisnya sangat penting, menjadi perhatian utama kalau kita sudah di digital. Ya, kalau kita misalkan apa sih kalau dulu tuh masih belum online ya, kebanyakan offline. Nah, ketika di online kan itu berarti resikonya akan nambah, gitu. Ya. Kemudian keterlibatan pihak ketiga, supply chain ya. Layanan perusahaan menimbulkan resiko baru, betul. Karena tadi saya bilang kita akan menggunakan third party. Kalau si Traveloka ya, Traveloka itu dia punya API ke Garuda, ke hotel, ke Lion, ke penerbangan dan seterusnya. Itu berarti kan supply chain-nya dia akan banyak menggunakan API punya orang lain. Menimbulkan resiko nggak? Mungkin. Kalau memang ya tadi ya makanya trusting-nya harus tinggi. Ini official dari Garuda atau dari third party lagi, dari yang lain gitu. Ya. Beresiko nggak nanti ke depannya gitu. Ya. Kemudian layanan berbasis cloud berpeluang mengefisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan. Lalu menimbulkan resiko baru, iya betul. Ya, artinya resource kita ada di cloud kan? Ya, di cloud. Kalau yang tadinya ada di hard disk di laptop di kita, ini kita simpan semua di hosting di cloudnya. Nah, mungkin nggak gitu ya. Tapi kan kita lihat lagi, ketika cloud pelayanannya itu berlandaskan hukum, nah berarti kan bisa dituntut ya. Nah, itu bisa membuat trusting kita tinggi. Ya. Kemudian beberapa aspek kebutuhan keamanan baru perlu dimitigasi agar bisnis dapat berjalan baik ya. Setiap perubahan, pergerakan ya, perbaruan itu perlu ada mitigasi lagi. Sehingga nanti memastikan bisnis proses di organisasi kita berjalan dengan baik. Gitu. Nah, indeks kami seperti ini ya. Jadi hasil dari pertanyaan-pertanyaan nanti yang ditanyakan, dia akan ada poinnya dari tata kelola, kematangannya berapa, hasil evaluasi akhirnya berapa, layak atau tidak layak. Ya, maksudnya di sini layak tidak layaknya itu ke arah penerapan standar ISO 27001. Ya, kalau udah layak tinggi sekali ini layak untuk diajukan standarisasi ISO. Gitu. Ya. Yang hijau ini adalah kepatuhan ISO 27001. Oke, ini tools ya, tools aja bentuknya Excel. Indeks kami merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan assessment. Oh iya, tapi ada juga yang mengembangkan ke dalam bentuk aplikasi ya indeks kami ini. Sudah repo-nya juga open ya, bisa saudara kontribusi di sana. Ya. Pertama apa yang menjadi kriteria ini? Tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, aspek teknologinya bagaimana. Ya, dengan suplemen pengamanan keterlibatan pihak ketiga. Ya. Dan cloud infrastruktur dan perlindungan data pribadi. Nah, indeks kami ini tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran awal ya, kondisi kesiapan kita untuk kerangka kerja dan penilaian standar ISO gitu. Nah, tadi ya, ini bahasa apa? Kalau tata kelola, ada haknya ya. Tata kelola ini. Manajemen risiko, kerangka kerja, manajemen aset, teknologi ya, 5 tadi ya. Pelaksanaan indeks kami diinisialisasi pada tahun 2007 sampai 2012 sudah dilakukan pemeringkatan 123 instansi pemerintah. Jadi pengalaman saya kemarin tahun lalu ya 2021 ya, saya melakukan apa sih perancangan tata kelola
SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Pan-RB, ya. Ternyata di sana juga sama lah, kurang lebih sudah menggunakan indeks kami ya di pemerintahan ini untuk mengukur kematangannya. Nah, cuman untuk sekelas government ya, governance itu harusnya dia langsung berpacu atau mengacu ke standar internasional. Ya, waktu itu saya sudah menyarankan beberapa masukan ya untuk ya terutama terkait keamanan karena saya di bagian di domain keamanan dengan teman-teman yang lain ya di ITB, kemudian di Unsur juga ada Pak Ara dan seterusnya ya. Teman-teman yang lain untuk membuat tata kelola ke domain di apa SPBE tadi ya. Jadi di sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ternyata ya sekelas nasional juga masih samalah berusaha untuk meningkatkan berbagai aspek domain ya, termasuk itu ya. Kalau di Kemdikbud ada sistem-sistem yang diakses secara nasional. Itu ketika eventnya berlangsung sampai down gitu ya. Nah, itu kan berarti availability-nya masih kurang terjamin gitu ya. Sampai ngeload gitu ya. Berarti kan current user-nya nggak muat tuh ya, si kekuatan komputer bagaimana, concurrent user servernya bagaimana. ISO IX, nah ini kalau ini skupnya ISO tadi ya 27001. Jadi tinggal di match kan, ini. Berarti kesiapan dengan indeks kami udah bagus nilainya, siap untuk dicoba ke standar ISO 27001. Metodenya bagaimana? Nah, ini penyelenggaraan pelayanan publik secara elektronik ya berkaitan itu, BIMTEK, pemeringkatan, asesmen, mandiri, lokal, asesor, lapangan. Maka udah siap ditujukan untuk ISO 27001. SMKI ya, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Gitu. Jadi ada metode-metode yang dilakukan untuk kita siap untuk di standarisasi ISO. Ya, salah satunya ini untuk di kalangan pemerintahan. Metode penilaian ya tadilah yang 5 area itu. Saya rasa nanti secara detail bisa saudara lihat di Excel-nya. Nanti saya siapkan ya berbagai tools persiapan untuk UTS-nya. Oke, nah ini dashboard-nya tinggi ke rendah ya. Penilaiannya tingkat 1 kondisi awal, tingkat 2 penerapan kerangka, tingkat kematangan. Nah ini ya, yang tingkat 5 itu udah optimal, berarti siap untuk diajukan ke SNI ya, ISO ya. Ya, SNI ISO 27001. Udah ini ya, tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan, tapi hanya penilaian awal. Oke, terus ya tadi intinya gini lah. BIMTEK, asesmen mandiri tadi ya, mencoba penilaian, penyerahan hasil, piagam penghargaan, baru siap untuk penilaian SMKI. Nah, ini tools untuk indeks kami ya. Ini penjelasannya, ini informasinya, kategorinya, tata kelola. Nah, ini tinggal gini aja. Ini apa? Bagaimana dalam perencanaan kah? Dalam penerapan kah? Sudah diterapkan. Jadi semua tuh ada pertanyaan ya. Resikonya apa? Ini, apakah instansi Anda mempunyai program kerja pengelolaan risiko keamanan informasi yang terdokumentasi dalam perencanaan atau diterapkan? Ini bagaimana? Nah, tinggal ngisi analitik aja lah ya. Terus banyak ya, sampai kan nanti di dashboardnya ketahuan nih. Nah, penilaian risiko tingkat kematangannya berapa? Ya, jadi toolsnya ini hasil penilaiannya. Ya.